Kita akan kaji tentang targhib Ramadan. Ada istilah tarhib yang sering didengar, tarhib. Hak kecil, tarhib artinya menyambut. Kalau tarhib, hak besar, artinya ngancam atau nakut-nakuti. Berarti cocok nggak? Masa Ramadan ngancam? Masa Ramadan tak menakut-nakuti? Nah, yang benar, yang ini ya bukan yang benar. Artinya ini yang mestinya dipakai, tapi ini malah jarang dipakai. Targhib, ghain, targhib. Apa artinya? Apa artinya targhib? Ya Allah, itu tarhib, hak kecil. Kalau tarhib hak kecil menyambut. Kalau tarhib hak besar artinya ngancam atau nakut-nakuti, berarti nggak cocok. Lah kalau ini yang saya tanyakan targhib, ghain, targhib. Apa artinya? Jadi targhib Ramadan artinya cinta, senang, rindu dengan Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar nyambut aja, tapi ada kecintaan, kerinduan, ya, senang dengan datangnya Ramadan. Itu salah satu tanda orang yang imannya baik, imannya benar, dia senang sekali dengan kedatangan Ramadan. Baik Ibu, cinta, senang, rindu. Ya, cinta, senang, rindu dengan Ramadan. Ibu, ingin saya awali terlebih dahulu, yaitu kita sering dengar Ramadan. Kalau ayatnya dan dasarnya Ibu ya, dasar kita puasa kita ambil satu ayat dua hadis saja. Banyak ya, tapi kita cukupkan sebagai dasar inti ya. Ayatnya kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat Ibu menunjukkan perintah puasa ini adalah ibadah paling tua atau ibadah tua. Artinya sejak zaman Nabi dulu juga sudah ada kewajiban berpuasa. Hanya beda. Kalau Nabi mengatakan puasa itu diantaranya yang baik adalah puasanya Nabi Daud dan umatnya. Karena umatnya Nabi Daud dan Nabi Daud itu kan selama 1 tahun ya itu atau selama 6 bulan itu sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Ya, berarti kalau dihitung kan 6 bulan kan. Kalau dibuat derut gitu loh Bu. Kalau 1 tahun sehari puasa sehari enggak kan berarti kan 6 bulan. Nah, wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu apa? La'alakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini ayatnya. Ibu-ibu sudah hafal. Yang hafal, yang belum hafal yang hafalin. Hadisnya ada 2 hadis. Satunya berita gembira, satunya warning. Berita gembiranya gimana? Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Perhatikan Ibu, ada 3 penting yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan saum. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, baru berita gembiranya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Tentunya kalau dosa-dosa besar harus juga disertai dibarengi dengan taubatan nasuha. Sekarang kita bahas. Kita kaji. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Jangan tanya juga, malah jangan saya tanya, iman yang benar yang bagaimana? Jangan dibalikin. Iman yang mana? Iman yang mana? Halo? Assalamualaikum.
Jadi iman yang benar yang bagaimana? Kan ibu sudah lama jadi orang yang beriman kan? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai saya bilang begitu. Iman yang benar yang bagaimana? Saya nggak enak mau nyebut pusaka yang dari Lampung gimana, gitu nggak enak loh. Nggak apa-apa ini saya jelasin. Masya Allah. Jadi barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, iman yang benar itu adalah yaitu yang beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Penjelasannya orang yang imannya benar adalah iman yang benar itu imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Ya, saya ulangi, iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Gimana puasanya mau diterima? Lawang sebelum puasa aja nyembah-nyembah kuburan, datangi dukun-dukun para tidak normal. Cakep kalau mau Ramadan malah umrah, Masya Allah kan? Sekarang saya tanya, mana yang lebih utama dan afdal? Kita menziarahi makam orang tua kita atau selain orang tua kita? Jawab dulu Ibu. Mana yang lebih utama dan afdal? Kita menziarahi makam orang tua kita atau selain orang tua kita? Selesai sudah. Kalau paham itu saja. Ridallah fi ridal walidain, wasuhtillah fi suhtil walidain kan? Keridhaan Allah terletak pada ridhanya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Apalagi ayatnya jelas. 17 surat 17 ayat 23 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat 17 ayat 23 24. Surat 17 23 24. Ya, monggo dibacakan. Bu, cermati betul ayat ini ya. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar benar-benar beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tidak syirik. Kemudian apa perintah selanjutnya setelah ibadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tidak syirik kan? Kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Bu, sekiranya kita menziarahi kubur ke makam orang tua kita, yakin kita nggak akan minta, ayah, mama, besok ntar lagi 5 hari lagi akan saum, tolong ya ma bantu aku biar kuat. Nggak mungkin kita doa gitu. Tolong dong, please dong ma, ya biar rezekiku lancar. Nggak mungkin kita doa begitu kan. Kita harus ingat loh Bu, assalam siapa? Assalam siapa? Ya Allah. Assalamualaikum. Assalam itu artinya yang kasih keselamatan. Siapa? Dari tadi ngapa? Ya iya kan tadi saya udah bilang assalam. Siapa? Allah. Ya kan? Ar-Razzaq siapa? Berarti kita mintanya kepada siapa? Asy-Syafi'. So apa itu Asy-Syafi'? Asy-Syafi' yang kasih kesembuhan, kesehatan. Asy-Syafi' yang Allahumma antas syafi' itu kan. Jadi yang kasih kesehatan Allah, yang kasih keselamatan Allah, yang kasih pertolongan Allah, yang maha sempurna adalah Allah. Yang punya surga neraka Allah, yang ngabulkan doa siapa? Lah yang ngabulkan doa Allah kok minta kepada yang sudah mati. Lagian sudah mati kapan istirahatnya Bu? Dimintain terus. Dia juga pengen istirahat loh. Ya kan? Nih, coba kemarin Bu Lili kan yang baru pulang dari umrah. Itu
Itu kita pun kalau waktu di Raudhah itu kan begitu di depan makam Rasulullah kan, Assalamualaikum ya Rasulullah SAW. Kita baca sholawat. Nggak boleh minta, ya Rasul please tolong ya Rasul selamatin. Ayo udah datang ke sini Rasul, nggak begitu kan? Makanya ngapa jauh-jauh ke makam? Emang di dekat sini nggak ada makam? Nah, kita datang ke makam itu sunnah, ya. Bahkan sebaiknya datang ke makam itu untuk menyadarkan diri kita. Biar kita sadar, tuh Bu, mestinya ketika kita masuk pemakaman kuburan itu, sayangnya di antara kita doanya nggak pada lengkap. Cuman assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya ahla kubur, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nggak diterusin Bu. Saya nggak tahu diterusin itu nggak hafal atau nggak siap. Kan kelanjutannya apa? Wa inna insyaallah lahiku nabiya. Insyaallah kami akan nyusul kamu. Enggak, ketika mau bilang wa inna insyaallah temannya nyubit, lu udah siap? Kagak jadi deh, kagak jadi. Bu, ketika kita sudah masuk pemakaman kuburan itu, langsung ingat, ya Allah tuh yang kaya mati, yang miskin mati, itu yang solihah mati, itu yang jahat juga mati, itu yang nggak sakit mati, itu yang sakit mati. Itu yang tua Bangka Belitung mati juga. Yang enggak tua mati juga. Saya pun akan mati. Mestinya dengan itu terpacu kita meningkatkan ibadah. Ziarah kubur itu ke situ arahnya. Bukan, Kong ini mau munggahan, kita mau makan-makan enak nih Kong. Iya. Ya maafin ya Kong, gue kalau dia bisa ngomong kurang ajar lu. Kemarin gue waktu masih hidup, lu kagak buatin apa-apa katanya. Nah gitu loh Bu. Ziarah kubur tuh ke situ larinya. Makanya saya tanya tadi, mana yang lebih utama? Kita mendatangi makam orang tua kita atau selain orang tua kita? Kalau sudah Ibu katakan lebih utama makam orang tua kita ziarah, udah boleh selesai udah. Ada. Kalau kita hanya doa, apakah nggak sampai doa kita dari rumah? Ya kan? Ya, artinya ini mestinya menjadi koreksi dan pemikiran kita. Kenapa kadang-kadang kita ngepenin, apalagi ya Bu, sampai ngutang-ngutang. Ya Bu, Masya Allah, kalau alasan apa wisata rohani, wisata apa, kenapa harus minta dengan yang sudah mati? Kan tadi yang kasih rezeki Allah Ar-Razzaq, Assalam Allah, yang kasih keselamatan, yang kasih kesembuhan, yang maha sempurna, yang ngabulin doa Allah, yang punya surga Allah, yang kasih pahala Allah. Ayatnya ud'uni astajib lakum, minta kalian kepadaku akan aku kabulkan. Baik. Itu Bu, tadi dasarnya Al-Baqarah 183 dan 2 hadis ya. Hadis yang pertama bentuknya berita gembira ya. Kalau puasa kita dilakukan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar sekarang. Dan yang ketiga dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Saya tanya sekarang, dengan ilmu yang benar yang gimana? Ya gimana bentuknya? Dengan kita jalanin som Ramadan dengan ilmu yang benar. Ya gimana? Pokoknya yang sesuai dengan sunnah Rasul. Ya gimana? Ya sesuai dengan sunnah Rasul. Itu emosi, Bu. Butuh penjabaran. Barang siapa yang menjalankan som Ramadan dengan iman yang benar. Tadi kan sudah iman yang benar sudah kita singgung. Terus sekarang dengan ilmu yang benar. Kan hadisnya gitu kan? Nah, dengan keterangannya, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Dengan iman yang benar tadi sudah saya terangkan. Kemudian dengan ilmu yang benar maksudnya gimana? Maksudnya gimana dengan ilmu yang benar itu? Mana Jaka Mulia ini? Bu Imel. Dan nyebar, oh Jati Mulia bukan Jaka Mulia. Jatinya Jamulia. Masya Allah. Rawalumu gak usah ditanya dulu lah. Baru datang ditanya-tanya. Bu, ayo dengan ilmu yang benar gimana maksudnya? Sesuai dengan akal dan logika. Masya Allah jawabannya baik sekali ya. Tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksudnya. Anda boleh mencoba lagi. Ya gimana bentuknya? Iya gimana? Dengan sesuai dengan sunnah tuh gimana? Ini contohnya Ibu bilang, sholat itu harus sesuai dengan sunnah Rasul. Gimana? Diawali dengan takbir, khusyuk, tumakninah. Kan Ibu buat nasihkan. Ya sesuai dengan sunnah Rasul. Masa gitu? Emosi dong. Dengan ilmu yang benar itu, saum dengan ilmu yang benar itu jelas tidak makan, tidak minum.
Tentunya jelas dari subuh sampai maghrib. Tapi kan bukan hanya tidak makan tidak minum saja. Tidak makan tidak minum. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Belum selesai loh Mbak. Masih ada kelanjutannya. Tidak makan tidak minum. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meninggalkan maksiat dan dosa. Ulangi ya tidak makan tidak minum. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Makanya kalau ada orang bawaannya lembut itu Bu, aku nggak marah, aku nggak marah. Duh Bu, itu yang diajak ngomong ya Allah ya Allah. Dari seberang gitu ya? Kayaknya enggak ya. Seberang yang mana? Seberang yang mana? Terus meninggalkan tadi tidak makan tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan kemaksiatan dan dosa, sudah ya. Meninggalkan yang keempat, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Tidak makan tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Satu lagi apa? Bu, yang sampai 4 ini aja sudah bagus loh Bu, tapi belum istimewa, belum spesial. Ayo. Apa? Itu tarbiyahnya, pendidikannya. Gak makan, gak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu, amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Terus satu lagi apa?